Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khiyaratul mukhtarin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanatin amma ba'd. Segenap pemirsa pendengar radio Realita FM dimanapun berada, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang dengan rahmat, hidayah, inayah dan kudratnya sehingga sampai detik dan hari ini kita masih ditakdirkan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Suatu bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena di dalam bulan Ramadan li'annal hasanat fihi mustama'atun wa dzunub maghfiratun wa du'a maqbulatun walahum mustaqul lahum. Karena di dalam bulan Ramadan segala kebaikan itu ditingkatkan, digandakan pahalanya. Dosa-dosa diampuni oleh Allah. Perbuatan-perbuatan jelek dihapus oleh Allah. Dan bulan Ramadan sangat merindukan mereka yang berpuasa. Sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat Islam bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan suatu pedoman bagi umat Islam dan tidak perlu diragukan lagi. Kenapa demikian? Dapat kita teliti dari 3 hal. Yang pertama, Al-Quran dibuat oleh zat yang maha luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembawa Al-Quran adalah makhluk yang tidak pernah melakukan sedikit pun kemurkaan dan kedurhakaan kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, penerima Al-Quran adalah makhluk yang sudah dipersiapkan oleh Allah, baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Dari 3 hal ini, mulai dari penciptaan, mulai dari proses dan menerima, adalah sesuatu yang diyakini dengan 100%. Sehingga dengan demikian, maka Al-Quran adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Baik isinya, baik apapun yang terkait dengan Al-Quran. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kata Allah, adalah suatu kitab yang menjadi petunjuk dan tidak perlu diragukan. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu kita bicarakan bersama pada kesempatan yang sangat baik hari ini adalah saya akan membawakan sebuah tema, yaitu bergaul dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran yang nantinya kita bisa akrab dengan Al-Quran? Maka saya mempunyai 5 tips, atau saya singkat dengan 5T. Tip pertama adalah tasma'ul Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran, maka hatinya akan tenang, pikirannya akan jernih, jiwanya akan bersih,
dan hidupnya akan damai. Hidupnya akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian semua, fastami'u, maka dengarkan. Kemudian yang kedua, wa ansitu, dan perhatikan apa yang ada dalam bacaan itu. Maka janji Allah, la'allakum turhamun, maka hidup kalian akan penuh dengan rahmat, akan dirahmati oleh Allah. Kalau hidup manusia sudah dirahmati oleh Allah, maka bisa kita pastikan kehidupan orang itu akan bahagia dan sejahtera, baik dunia maupun nanti di akhirat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari aplikasi yang ada di HP, ada di Android? Karena era sekarang adalah era informasi yang ada di Android dan HP. Mengenai hal ini, seorang syekh dari Universitas Al-Azhar, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa merekam Al-Quran, merekam bacaan Al-Quran yang sesuai dengan syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan, maka diperbolehkan. Dan bagi yang mendengarkan, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang yang membaca secara asli. Untuk bisa bergaul dan kemudian akrab dengan Al-Quran, yang kedua adalah ta'limul Quran, mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi way of life, pedoman hidup bagi umat Islam, maka selayaknya umat Islam mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari dari ilmu tajwidnya, dari makharijul hurufnya, mempelajari dari kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena dalam bahasa saya, Al-Quran selain kalam Allah adalah surat cintanya Allah kepada umat manusia. Kenapa demikian? Karena jelas di dalam Al-Quran Allah sangat memperhatikan terhadap segala hal, terhadap segala hidup dan kehidupan umat manusia. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Maka sangat wajar jika kita sebagai umat Islam mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, maka kita mengetahui isi, kita akan mengetahui kandungan. Dari situ kita akan menjadi benar-benar mantap dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tips yang ketiga, T yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran, maka kita yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka orang itu hidupnya akan tentram, hatinya akan damai, perilakunya akan selalu benar-benar terkontrol oleh Al-Quran. Dan yang jelas, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbeda dengan pahala-pahala amalan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanati. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Ini berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan yang lain orang mengerjakan satu amalan, maka akan dibalas 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan, maka akan dibalas 10 kali lipat. Tetapi membaca Al-Quran bukan dibalas 10 kali lipat. Setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Jika saya contohkan, alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti ada 30 kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Jadi kalau 30 dikalikan 10 menjadi 300 kebaikan. Maka himbauan saya kepada para pendengar Radio Realita dimanapun berada,
kita sambut bulan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan pahala, atau penuh dengan segala macam kebaikan ini dengan memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Kalau kita menjadi seorang ASN, maka kesempatan kita di kantor ketika ada waktu luang, kita sempatkan kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kita sebagai seorang pelayan toko atau kuli bangunan, di sela-sela istirahat, maka kita bisa untuk meluangkan waktu kita membaca Al-Quran. Atau menjadi apapun, termasuk penyiar radio, banyak kesempatan, maka kita pun bisa bersela-sela di tempat-tempat yang ada luang waktunya, kita bisa untuk membaca Al-Quran. Dari situ nanti kehidupan kita setelah Ramadan diharapkan akan menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan otomatis kehidupan kita harapannya adalah lebih sejahtera. Karena dengan membaca Al-Quran ada beberapa manfaat. Yang pertama jelas pahalanya sangat besar. Yang kedua, membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Jadi kalau kita sering membaca pesan-pesan di media sosial, maka di bulan Ramadan boleh-boleh saja membaca pesan di media sosial, tapi kita iringi juga dengan membaca ayat Al-Quran agar seimbang, agar hati kita bukan menjadi hati yang galau, tetapi menjadi hati yang penuh dengan kedamaian karena selalu ada rahmat Allah bersama kita. Kemudian yang ketiga, maka kita tidak akan sesat. Kenapa demikian? Karena orang yang selalu hidupnya berdampingan dengan Al-Quran, maka Allah akan selalu membimbing langkah, akan membimbing segala perbuatan yang akan dilakukan. Sehingga dengan demikian hidupnya tidak akan pernah sesat karena selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, manfaat dari membaca Al-Quran adalah orang itu terbebas dari godaan setan. Kenapa? Ya tadi, karena hidupnya akan selalu mendapat rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tip yang keempat, kita bisa bergaul dan akhirnya akrab dengan Al-Quran adalah tadabburil Quran. Kita mentadaburi, kita merenungkan, kita mengangan-angankan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian, dengan mentaburkan, maka pikiran kita tidak akan pernah kosong, pikiran kita tidak akan pernah lengah, pikiran kita akan selalu memikirkan apa yang sudah kita baca. Jadi kalau selama ini orientasi kita membaca Al-Quran adalah pahala, itu sudah bagus. Tetapi kita tingkatkan lagi. Orientasi kita membaca Al-Quran bukan hanya pahala, tetapi kita tingkatkan mulai saat ini, mulai detik ini adalah mentadaburi, merenungkan bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau kita satu hari bisa 1 juz, maka minimal ada 1 ayat yang kita renungkan makna dan kandungannya. Maka dari situ kita dapat pahala dan kita akan lebih memahami dan mengetahui apa yang dipesankan, apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Dari situ maka hidup kita akan selalu terbimbing dan Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Tips yang kelima, setelah kita mentadaburi Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran, maka yang kelima yang paling penting adalah ta'malul Quran. Melaksanakan, merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah bagus. Mentadaburi Al-Quran sudah baik. Tetapi yang lebih baik dan lebih hebat adalah apabila kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran atau kandungan-kandungan dari Al-Quran. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana perilaku Rasulullah, Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Dengan bahasa lain, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Maka kita sebagai umatnya sudah layak untuk kita meniru, untuk kita menguswah, untuk kita mensuri tauladani perilaku Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti aturan-aturan, pedoman-pedoman Al-Quran. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan,
untuk mengejarkan ajaran dan pedoman-pedoman yang ada di Al-Quran. Sudah barang tentu semua itu tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa kita dapatkan, kecuali kita selalu bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mulai dari yang pertama tadi adalah mendengarkan Al-Quran, yang kedua mempelajari Al-Quran, yang ketiga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, yang keempat tadabbarul Quran atau merenungi isi dari Al-Quran, yang kelima ta'milul Quran atau melaksanakan ajaran-ajaran Quran. Ini tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak minta perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pendengar radio Realita yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini bisa membawa manfaat dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini. Sehingga selepas dari bulan Ramadan, kehidupan kita akan lebih berkualitas, kehidupan kita akan lebih sejahtera, kehidupan kita akan lebih baik. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.